Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rahmat Teguh Rifai. Guys, sebelumnya apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala ya guys, dijauhkan dari segala musibahnya dan dilancarkan segala rezekinya. Oke guys, kali ini saya ingin mereview teori akuntansi yang berjudul teori efisiensi pasar. Oke guys, jadi dari teori efisiensi pasar dalam hubungannya dengan kehidupan perekonomian di Indonesia secara umum, efisiensi pasar atau biasa disebut dengan market efisiensi didefinisikan oleh Brevet pada tahun 1989 sebagai hubungan antara harga-harga sekuritas dengan informasi. Secara detail, efisiensi pasar dapat didefinisikan dalam beberapa macam definisi, yaitu ada definisi pasar didasarkan pada nilai intrinsik sekuritas. Yang kedua itu ada definisi efisiensi pasar didasarkan pada akurasi dan harga sekuritas menurut Fama pada tahun 1970. Yang ketiga ada definisi efisiensi pasar didasarkan pada distribusi dan informasinya menurut Brevet tahun 1989. Dan yang terakhir ada definisi efisiensi pasar didasarkan pada proses dinamik menurut Jones tahun 1951. Efisiensi pasar merupakan salah satu topik mendasar yang perlu kita renungi karena berkaitan langsung dengan relevan atau tidaknya kegiatan untuk berusaha memprediksi arah harga atau timing. Sebagian besar kalangan akademisi berkeyakinan bahwa pasar saham merupakan pasar yang efisien. Suatu pasar dikatakan efisien apabila harga yang dijual telah menunjukkan semua informasi yang ada sehingga tidak terbias atau not based menjadi terlalu murah atau terlalu mahal. Perubahan harga di masa mendatang hanya tergantung dari datangnya informasi di masa mendatang yang tidak diketahui sebelumnya. Dalam teori efisiensi pasar menurut para peneliti yaitu Fama, Fisher, Jensen, dan Roll pada tahun 2008 menyajikan 3 macam bentuk utama dari efisiensi pasar. Berdasarkan ketiga macam bentuk informasi, yaitu ada informasi masa lalu, informasi yang sedang dipublikasikan, dan informasi private. Dari ketiga informasi tersebut, yang pertama itu ada efisiensi bentuk pasar lemah atau biasa disebut weak from. Kenapa bisa disebut dengan bentuk pasar lemah? Karena investor di dalam proses pengambilan keputusan jual beli saham menggunakan data harga dan volume masa lalu. Berdasarkan harga dan volume masa lalu dilakukan berbagai model analisis teknikal untuk menentukan arah harga, apakah akan naik atau akan turun. Apabila arah harga saham akan naik, maka diputuskan untuk membelinya, dan sebaliknya jika arah harga akan turun, maka diputuskan untuk menjualnya. Nah, dari yang kedua ada efisiensi pasar bentuk setengah kuat atau biasa disebut dengan semi strong from. Kenapa bisa disebut dengan bentuk setengah kuat?
karena investor di dalam proses pengambilan keputusan jual beli saham menggunakan data harga masa lalu, volume masa lalu, dan semua informasi yang dipublikasikan. Misalnya ada laporan keuangan, laporan tahunan, pengumuman bursa, informasi keuangan internasional, peraturan perundangan pemerintah, peristiwa politik, peristiwa hukum, peristiwa sosial, dan lainnya sebagainya yang sekiranya dapat mempengaruhi perekonomian nasional. Nah, yang terakhir nih ada efisiensi pasar kuat yang biasa disebut itu dengan strong from. Kenapa bisa disebut dengan pasar kuat ya guys? Karena itu penggunaan data yang lebih lengkap, yaitu harga masa lalu, volume masa lalu, informasi yang dipublikasikan, dan informasi private yang tidak dipublikasikan secara umum. Contohnya itu ada informasi private adalah hasil riset yang diterbitkan sendiri oleh unit kerja risetnya yang ada di dalam perusahaan, dibeli dari lembaga riset dari pihak luar. Perhitungan harga estimasi yang menggunakan informasi lebih lengkap ini akan lebih baik, sehingga diharapkan keputusan jual beli saham lebih tepat dan menghasilkan return yang lebih tinggi. Maka dalam melakukan sebuah investasi, memiliki hal-hal resiko sistematis merupakan salah satu faktor yang terpenting terkait dengan nilai pasar saham yang perlu dipertimbangkan dalam mengambil keputusan keuangan. Oke guys, sekian review dari saya mengenai teori efisiensi pasar. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah penyampaian materinya. Like jika kalian suka, dan jangan lupa untuk di-subscribe ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.